Kita tulis diketahui. Yang pertama itu GGL 1-nya 3 volt, GGL 2-nya itu 5 volt, GGL 3-nya itu 2 volt. Terus R-nya kita pakai yang R7. R1-nya itu 7 ohm, R2-nya itu 5 ohm, R3-nya itu 3 ohm. Ditanya itu arus itu simbolnya I. Nah, terus kita gunakan persamaan Kirchhoff 2, yaitu ada sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Jadi menurut arahnya itu ke sini. Jadi GGL 1-nya itu min ditambah GGL 3 dikurangi GGL 2 ditambah I R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Terus kita masukkan angkanya. Yang pertama berarti min 3 ditambah 2 dikurangi 5 ditambah I 7 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 0. Ini itu min 6 plus I dikali 15 sama dengan 0. Habis itu I 15 kan ini min 6, pindah ruas jadinya 6-nya itu plus. Kita cari I sama dengan 6/15. I sama dengan 0,4 ampere. Kita tulis diketahui sama dengan itu GGL 1-nya 12 volt, GGL 2-nya itu 6 volt, terus R-nya itu 4 ohm, R1-nya itu 1 ohm. Di sini itu ditanya daya pada 4 ohm. Jadi ditanya P. Perhatikan lob 2, lob 1 ini berarti itu searah jarum jam. Berarti lob 2-nya itu berlawanan arah jarum jam. Kita gunakan hukum Kirchhoff 2. Ada sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma 2-nya berarti min GGL 2 ditambah ini kan melewati 3. Berarti ini I 1-nya di sini
ini I2 dan ini I3. Berarti ini ditambah I3 dikali R sama dengan 0. Berarti di sini itu min 6 ditambah I3, R-nya itu berarti 4 ohm. Dikali 4 sama dengan 0. I3 sama dengan ini min 6 pindah ruas jadinya plus 6/4 sama dengan itu 1,5 ampere. Maka P-nya itu I3 kuadrat dikali R. I3 nya kan 1,5, berarti 1,5 kuadrat dikali 4 sama dengan 9 watt. Soal yang ketiga, sebuah ampermeter mempunyai maksimum 50 mA dan hambatannya itu 10 ohm. Jika alat tersebut digunakan untuk mengukur arus sebesar 10 ampere, besar hambatan shunt yang diperlukan adalah. Jadi, pertama-tama kita hitung arus maksimum yang dapat diukur oleh 50 mA. Jadi 50 mA sama dengan 0,05 ampere. Kedua, kita hitung arus yang dialirkan ke shunt, yaitu 10 ampere. 10 ampere dikurangi 0,05 ampere sama dengan 9,95 ampere. Ketiga, kita gunakan rumus menghitung hambatan, yaitu R. R sama aja itu hambatan. R sama dengan V/I. V-nya itu tegangan dan I-nya itu arus. Di mana V adalah tegangan pada ampere, yaitu V sama dengan I kali R. I-nya itu 0,05 ampere dikali 10 ohm sama dengan 0,5 volt. Yang terakhir, kita hitung hambatan yang mengaliri shunt. Kita gunakan rumus yang pertama, yaitu R sama dengan V/I sama dengan 0,5 volt per 9,95 ampere sama dengan 0,05025 ohm. Kita bulatkan menjadi 0,05 ohm. Yang keempat, yaitu lampu yang dibeli oleh Andi tertulis spesifikasi 100 watt, 120 volt. Besar hambatan lampu saat menyala normal adalah, jadi diketahui sama dengan daya P sama dengan itu 100 watt. Tegangan 120 volt. Ditanya itu hambatan, sama aja R. Jawab.
Kita gunakan rumus daya, yaitu untuk mencari hambatan. Jadi P sama dengan V kuadrat per R. Substitusikan 100 sama dengan 120 kuadrat per R. Kita pindah R sama dengan 120 kuadrat per 100. R 120 kuadrat itu 14.400 per 100. Kita coret. Jadi R-nya itu 144 ohm. Jadi besaran hambatan lampu saat menyala normal adalah 144 ohm.